Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah ta'ala. Waktu yang lalu telah kita bahas tentang syirik zatullah, fi dzatillah, menyekutukan zatnya Allah Ta'ala. Kemudian syirik di dalam beribadah, yaitu orang itu beribadah kepada Allah kemudian beribadah kepada selainnya. Insyaallah pembahasan kita dosa yang lainnya yang termasuk syirik, dosa besar, yaitu asyirku billahi fil af'ali wal aqwal. Menyekutukan Allah dengan pekerjaan kita atau dengan perkataan kita. Jadi jangan sampai nanti kita berbicara pada dasarnya itu adalah syirik, atau kita melakukan suatu pekerjaan pada dasarnya itu adalah syirik. Karena itu orang yang tidak mengenal syirik maka tidak mustaqil dia jatuh kepada syirik. Bagaimana orang tidak mengenal bid'ah maka tidak mustaqil apabila dia tenggelam di dalam kebid'ahan. Demikian jika orang yang tidak mengenal maksiat, bagaimana dia akan selamat dari maksiat. Karena itu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil syarri makhafatan ay yudrikani. Saya menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan yang jelek. Saya khawatir perbuatan jelek itu menimpa kepadaku lalu aku tidak mengetahuinya. Jadi kita sekarang mau mempelajari syirik dalam perbuatan dan syirik dalam perkataan agar kita bisa menjaga diri dari perkara ini. Karena syirik dosa puncaknya dosa. Dan bahaya puncaknya bahaya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi, wa yatba'u hadha asy-syirka asy-syirku bihi subhanahu wa ta'ala fil af'al wal aqwali wal iradati wan niyyati. Termasuk bagian daripada syirik pula apabila manusia itu menyamai yang itu pekerjaannya Allah Ta'ala. Apabila dia berkata yang itu jatuh kepada syirik. Apabila dia berkehendak atau berniat yang itu jatuh kepada syirik. Jadi ada syirik niat, ada syiriknya lisan, ada syiriknya anggota badan. Fasyirku fil af'al, syirik di dalam tindakan atau perbuatan kita seperti kasujudi li ghairihi. Kita sujud kepada selain Allah. Itu syirik. Nah, sujud kan tindakan, perbuatan. Maka orang yang sujud kepada selain Allah Ta'ala musyrik dia. Karena Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya sujud itu hanya Allah Ta'ala. Di mana kita sujud salat karena Allah Ta'ala. Apabila kita sujud kita di hadapan orang tua, hormat orang tua, musyrik. Sujud kita kepada yang lainnya juga musyrik. Maka sujud yang termasuk karena sujud ibadah.
Maka apabila ibadah jika tidak ada ketentuannya, berarti dia itu memalingkan ibadah yang bukan haknya Allah Ta'ala. Jadi sujud ibadah. Makanya ada hadis, aksir doa fi sujud. Perbanyaklah doa pada waktu sujud. Fa'innahu qamiran ayyistajabu lahu. Maka itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang sujud, yang dia bukan berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi sujud penghormatan kepada orang tuanya atau para pemimpin yang lainnya, maka ini adalah musyrik. Bukankah sedikit kita saksikan ketika hari raya, banyak orang awam yang sujud kepada kiai, mbah-mbahnya atau juga kepada orang tuanya, dikira ini amal soleh, tetapi puncaknya amal yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kita tidak mungkin selamat dari perbuatan jelek kalau kita tidak tahu perkara yang jelek. Yang nomor 2, wa tawafu bi ghairi baitihi. Tawaf selain ke Baitullah. Tawaf itu mana yang mengelilingi. Tawaf adalah ibadah, faliyat tawafu. Maka adalah kalian bertawaf. Maka karena itu perintah Allah Ta'ala, kita tidak boleh tawaf kecuali tawaf kepada Ka'bah yang Allah memerintahkannya. Kita tawaf kepada Ka'bah bukan kita mencari barokahnya Ka'bah. Bahwa Ka'bah itu bisa menolak bala dan bisa mendatangkan manfaat, tidak. Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Hajar Aswad, ya Hajar Aswad, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak yaitu mencium kamu, aku tidak menciummu. Karena kamu itu batu, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak salah. Berapa banyak orang yang haji menangis meneteskan air mata, dikira itu ibadah murni, tetapi hakikatnya syirik. Menjilat-jilat Hajar Aswad untuk mendapatkan yaitu rezeki yang banyak. Nah, karena anaknya disembuhkan, sebenarnya tidak. Kita menciumnya karena Rasulullah SAW menciumnya. Kita mengusapnya karena beliau mengusapnya. Bagi orang tawaf tidak mampu cukup melambaikan tangan, Bismillah Allahu Akbar, selesai. Tidak ada lebih daripada itu niat yang kita maksudkan. Maka bagaimana orang tawaf mengelilingi kuburan, tawaf mengelilingi pekarang dianggapnya itu barokah. Tawafnya pula ke manten baru atau mempelai baru, dia harus mengelilingi rumahnya 7 kali, masuk ke dapur. Katanya agar selamat tidak diganggu arwah-arwah. Jadi kalau kita pahami, banyak kita itu masih melakukan perbuatan syirik. Makanya perbanyak doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik jika aku telah mengetahuinya, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah apabila aku mengerjakan syirik dengan aku tidak tahu dalilnya. Ya, perbanyaklah doa itu. Atau kalau kita memang tidak mampu dengan bahasa Arab, ya Allah, jauhkanlah aku ini, lindungilah aku ini dari perbuatan syirik jika aku telah mengenal dalilnya. Karena suatu saat orang itu tahu dalil tapi dia lupa, tahu dalil tapi dia terpaksa. Maka kita berlindung kepada Allah, tidak berlindung kepada manusia, tidak berlindung kepada orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana banyak umumnya orang beristighatsah kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Wa halqir ra'si ubudiyatan khudu'an li ghairihi. Mencukur rambut dalam rangka ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang mencukur rambut dalam rangka ibadah dan tunduk kepada selain Allah Ta'ala, maka tidak boleh. Oleh karena itu ada, mana dalilnya bahwasanya mencukur rambut badan itu adalah ibadah. Ketika orang itu tahallul, setelah dia sa'i, ya, setelah dia melempar jumrah, bagi orang haji tahallul dengan mencukur rambutnya, itu upaya merupakan amal sunnah. Yang mana beliau mendoakan 2 kali lipat dibandingkan orang yang hanya memotong rambutnya. Mencukur seperti ini adalah ibadah, dapat pahala. Tapi kita mencukur dalam rangka tunduk atau hormat kepada seorang, maka bagaimana hormat pada seorang dengan mencukur? Adapun kita mencukur karena mengamalkan sunnah. Beliau itu kalau tidak memotong rambutnya, kalau memotong rambut itu semua, tidak boleh kita motong batok. Artinya di depannya ini ada
Di sampingnya tidak ada semuanya, atau samping ini habis semuanya, di atasnya ini ada, tidak boleh. Jadi kalau dipotong, potong semuanya. Kalau dicukur, cukur semuanya. Jadi kalau kita mencukur memang mengambil sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, baik. Niatnya kita mengamalkan sunnah. Tapi apabila mencukur rambut niatnya hormat pada orang, tidak boleh. Maka perlu ditanya bagi orang yang masuk mahasiswa, kenapa dicukur? Tanya dulu apa maksudnya. Kalau niatnya niat yang sifatnya baik, boleh. Kalau niatnya hormat yang lainnya, tidak boleh. Yang patut kita hormati ta'zim adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan subhanallah, mencukur ada kalanya musyrik dan ada kalanya beribadah. Dari mana kita tahu dalilnya? Guru matematika, fisika, tidak ada keterangan. Yang ada di dalam hadis, yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita mau menuntut ilmu 24 jam kita mencari surga, 24 jam kita jauh dari neraka. Tapi kalau kita dia punya ilmu, yang wajib dikatakan haram, yang haram dikatakan wajib, yang sunnah dibenci, yang bid'ah disayangi. Karena orang bodoh. Berikutnya, wa taqbilul ahjar ghairil hajaril aswad. Mencium batu yang itu bukan batu hajar aswad. Alladhi huwa yaminuhu fil ardi, yang mana itu kanan Allah Ta'ala, yaitu kanan Allah Ta'ala di permukaan bumi. Yang kita hanya paham seperti itu, tapi hadisnya lemah. Ya, kita mencium hajar aswad dapat pahala karena beliau menciumnya. Tapi mencium bukan berarti kita mencari berkahnya, mencari yaitu rezeki, yaitu kepada kafir dia. Dan karena beliau melaksanakan, maka kita mencium batu yang langsar yang hajar aswad tidak boleh. Mencium rukun Yamani tidak boleh. Padahal itu Ka'bah. Rukun Yamani itu maknanya sebelum hajar aswad. Maka bagi orang yang tawaf apabila mampu menyentuh saja, tidak menyentuh, mengusap tidak. Apabila tidak mampu, tidak usah melambaikan tangan. Karena melambaikan tangan juga ada dalilnya. Seperti melambaikan tangan ketika yaitu orang itu tidak mampu mencium hajar aswad, melambaikan tangannya. Ketika kita melihat Ka'bah juga melambaikan tangannya, maka ada dalilnya. Ya, diupakan setiap detik yang kita kerjakan, tangan kita, mulut kita, ya pendengaran kita dan sebagainya, bagaimana didasari dengan ilmu supaya kita mendapatkan pahala. Karena orang meninggal dunia tidak membawa apa-apa kecuali ilmu dan amalnya yang soleh. Ya, jadi kita mencium, apalagi mencium batu, ini dianggap keramat. Mengambil pasirnya di kuburan orang dianggap keramat, naudzubillah min dzalik. Pasir itu ada apanya? Dibakar dia terbakar dia, dibuang juga terbuang. Gimana orang mengeramatkan pasir, mengeramatkan batu Qurani dan juga yang lainnya? Ini digunakan aja, ini batu dipukul dengan palu, wallahi pecah itu. Jadi kita oleh Allah Ta'ala akal. Kenapa Allah bisa makan dengan batu? Bagaimana menyamakan dengan batu? Walaupun mereka tidak niat untuk menyamakan Allah dengan batu, tapi batu dianggap bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Itu berarti kan menyamakan haknya Allah Ta'ala dengan haknya batu yang tidak memiliki apa-apa dia. Akik juga begitu. Ini akik ini, pakai ini, maka kebal. Tidak mungkin ada orang yang bisa membunuh kita. Ya, ada orang sombong tulis dua yang hitam di atas putih. Nah ya, tidak boleh menuntut. Aku akan penggal tanganmu, putung insya Allah. Baca bismillah, putung. Itu pernah terjadi. Ketika datang pendekar dari Banten, di bagian utara saya sebutkan, ketika 2 hari sudah betul-betul diisi temboyan, diambil pisau betul patah ini dia, lari pendekarnya dia. Baca bismillah, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, pergi. Setan ini mau gandoli tangan, tidak kuat dia, panas dia. Baca ayat, lari mereka. Ini sekarang sedang ngetren cari kekebalan, bukan cari takwa, bukan mencari ilmu din, dan mencari bagaimana tidak mati, bagaimana tidak terbunuh, bagaimana tidak sakit dan juga yang lainnya. Yang membuat itu sakit dia, mati dia. Ya, ini perlu dipahami bahwa batu-batu itu dia ada manfaatnya.
Batu apabila dibuat bangunan bagus, buat jalan manfaat. Tapi batu diciumnya, dimasukkan air-airnya dijual, naudzubillah min dzalik. Ini syirik yang sifatnya banyak melanda pada zaman sekarang. Yang itu dulu tidak dikerjakannya. Dulu orang itu mengeramatkan batu bukan batunya, tapi orang meninggal dunia yang itu ditengarai dengan batu tersebut. Nah, wa takfirul kubur, demikian juga mencium kuburan. Musyrik. Karena mencium ibadah, kalau kita mencium istri kita kan ibadah. Mencium anak ada dalilnya dia. Sebagai tanda sayang kita. Mencium kuburan, sayang apa kita orang telah meninggal dunia? Sayang kepada orang meninggal dunia, doakan dia. Allahumma sirlahu, Allahumma arhamhu. Nah, dan juga seterusnya itu kita, yaitu menyenangi orang ahli kubur apabila dia muslim. Maka mencium kuburan, mengusap-ngusap, wasilamiha, wasujudiha, dan sujud ini termasuk bagian pekerjaan yang semestinya haknya Allah Ta'ala diberikan kepada makhluknya. Na'udzubillah min dzalik, dan ini adalah perbuatan. Maka di antara dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang pentingnya kita mengerti masalah syirkul af'al, syirik pekerjaan ini, dia mengatakan wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah melaknat, sungguh Nabi melaknat man ittakhadha quburul anbiya'i, orang menjadikan kuburan para nabi, was-salihin, dan orang-orang saleh, masa tidak sebagai masjid. Jadi itu orang yang saleh kuburannya dibuat masjid. Itu para anbiya kuburannya dibuat masjid, itu dilaknat. Maka bagaimana menjadikan kuburan orang kafir, kuburan orang maksiat, kuburan orang telanjang, kuburan orang tidak sholat, dikeramatkannya, dibangun di situ masjid. Jadi dulu tidaklah membangun orang itu kuburan, memang kuburan para anbiya, orang-orang yang sedang dikenal sejarahnya, bukan sejarah yang kabur. Tapi betul-betul sejarah anbiya, sejarah orang yang saleh, Allah wal Uzza wal Manat, yang lainnya. Itu walaupun kuburan orang yang saleh, walaupun dia niatnya bangun masjid di situ, tetapi dilaknat itu kalau datang dari Allah Ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau dari makhluknya didoakan jelek. Ya. Padahal tapi sekarang bagaimana wujudnya manusia? Bukan masjid tempat ziarah mereka setiap harinya 5 waktu. Bukan datang ke sholat Jumat awal waktunya, tapi datang pada orang yang mati. Di mana letak iman kita ini? Di mana letak iman saudara kita? Di mana tauhid mereka ini? Masjid itu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi yang paling disenangi oleh Allah Ta'ala, markas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah dari kota Mekah, bukan mendirikan bagaimana tempat rekreasi, permainan atau hal-hal yang sifatnya untuk menghibur umat. Tidak, bangun masjid dulu. Karena masjid untuk membina orang. Masjid rumah yang disenangi oleh Allah. Bukankah kita menjadi baik ya kawan, amal ibadah kita karena kita menuntut ilmu di masjid? Ya. Bukankah orang tua asalnya dia tidak mengerti menjadi paham karena menuntut ilmu juga di masjid? Walaupun kita boleh menuntut ilmu di rumah, tapi masjid markas kaum muslimin. Ya, di mana kita masuk masjid tidak memberatkan, tidak ada wedang, tidak ada minuman, tidak ada makanan jadi. Karena masjid tempat kita sholat, bukan tempat kita makan. Seandainya makan juga boleh. Tapi orang apabila dia mengumpulkan orang di luar ke dalam makan, tidak laku dia. Makanya semua orang mengadakan perbuatan syirik dan bid'ah, rata-rata harus didampingi makan. Kalau tidak laku bid'ah dan syirik mereka. Ya. Baik. Dalilnya wa fi sahihain. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim rahimahullah taala. Hasilnya dijamin sahihnya. Annahu qala la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidhu qabri 'idan. Allah melaknat orang Yahudi, Allah melaknat orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani dilaknat? Apa karena Yahudinya atau karena Nasraninya? Nah, perlu ditanya, mengapa mereka dilaknat? Dilaknat karena ittakhadhu qubur anbiya'ihim,
masajid. Karena mereka itu menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sholat. Ya. Ini menjadi sebab laknatnya. Walaupun bukan orang Yahudi dan Nasrani, kalau ada orang menjadikan kuburan orang sholat sebagai tempat dia memohon, maka boleh dilaknat. Ya Allah, laknatlah mereka. Boleh. Rasulullah SAW melaknat. Bahkan pembicaraan beliau ini pada saat mau meninggal dunia beberapa saat, ketika pingsan lalu sadar, mengatakan la'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajidah. Akhir yang disampaikan oleh beliau sebelum beliau meninggal dunia, maka menunjukkan pesan yang sangat berharga yang sekarang banyak disampingkan atau ditinggalkan oleh para umatnya yang mengaku dia kufur Rasul, mengaku cinta pada Rasulullah SAW. Pada dasarnya dia tidak cinta tetapi memusuhi, melecehkan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dianggapnya penghidup, al-muhyi, yang bisa menghidupkan. Bukankah itu melecehkan? Mengapa beliau dipanggil ya al-muhyi, wahai penghidup, sedangkan beliau meninggal dunia? Seandainya beliau itu penghidup, tentunya tidak meninggal dunia. Makanya ketika beliau meninggal dunia, sahabat bingung. Sahabat Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia? Maunya diancamnya, tapi sahabat Abu Bakar punya ilmu lebih tinggi daripada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah tidak meninggal dunia. Barang siapa yang beribadah kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi itu diam sahabat Umar. Tahu kalau sahabat Abu Bakar lebih tinggi ilmunya. Ini keutamaan orang punya ilmu, menyelesaikan perkara yang tidak terselesaikan. Jadi Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, pesan utama la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat sholat. Bagaimana kalau sekarang menjadikan kuburan bukan nabi? Yang itu tidak maksum, dia tidak bersih dari dosa. Bagaimana apabila kuburan itu dia dikenal dia, atau dikenal kemaksiatannya, syirik atau yang lainnya, dikeramatkannya? Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak orang sekarang itu bukanlah masjid dikunjungi, tapi orang telah mati dia cari tokoh-tokohnya yang dibesar-besarkan. Ya, maka bagaimana umat ini apabila kita tidak menasihati mereka dengan tauhid, apabila tidak menjelaskan kepada mereka bahayanya syirik? Nah, wa fi sahih disebutkan di dalam sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula, inna min syirarin nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya'u walladzina yattakhiduna qubur masajida. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Paling jeleknya manusia, subhanallah, beliau mengatakan paling jeleknya. Inna min syirarin nas, bukan paling baiknya. Paling jeleknya manusia yaitu pada saat hari kiamat datang, dia masih hidup, mereka masih hidup. Karena hari bertambah hari, orang bertambah jauh dari sholat, dari masjid. Karena ada anak-anak kecil sudah kita jumpai cara di masjid. Kalau kita meninggal dunia, tidak tahu jumlahnya berapa nanti orang yang datang di masjid. Ya. Dulu banyak orang yang sifatnya baca Al-Quran setelah maghrib, sekarang melihat TV. Ya. Malam bangun sholat, sekarang melihat tinju, melihat sepak bola, melihat ini dan melihat itu. Maka jika orang tuanya begitu, bagaimana anaknya mau yang lainnya jin dia? Anak mengikuti orang tua, bukan rupa anak seperti orang tuanya. Maka tidak mustahil orang tua tingkahnya jahat, anaknya akan tingkahnya jahat pula. Jadi paling jeleknya manusia besok pada hari kiamat, mereka itu masih hidup. Maknanya umumnya orang itu jelek, walaupun ada orang yang baik 1, 2, 3. Dan besok pada hari kiamat itu dia ada orang yang sifatnya membaca kecuali Allah saja. Baca Al-Quran sudah bisa, dan nanti Al-Quran dicabut oleh Allah. Dicabut maknanya orang sudah tidak mau baca Al-Quran. Sekarang kalau kita sensus di rumah, masing-masing orang dites baca Al-Quran,
bisa dihitung. Mereka itu semua kaum muslimin, tapi nggak bisa membaca Al-Quran. Anaknya bahasa Inggris pinter. Ya. Ini sudah akhir zaman. Kalau orang sudah tidak membaca Al-Quran, tidak bisa bagaimana memahami itu? Penting itu sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis Rasulullah SAW. Apalagi sekarang bacaan Quran itu ditulis Alhamdulillah, nah, itu tidak boleh. Itu membuat buku orang tidak membaca Quran. Tulis Alhamdulillah. Kalau tidak bisa belajar, jangan ditulis Alhamdulillah, sehingga orang tidak membaca Arabnya. Ini. Nah sekarang kan ada kan Quran besar, tulisannya Arab, itu bisa. Dikira itu baik, jelek. Haram menulis Al-Quran dengan bahasa Latin, dengan bahasa Inggris. Kalau terjemahnya boleh, karena terjemahan itu bagian dari makna. Ya, kita membaca Al-Quran dengan baca terjemah lain. Baca Al-Quran pahalanya banyak. Kalau kita membaca Al-Quran salah, panjang menjadi pendek karena tidak tahu dua pahala. Bukan lancar membaca terjemahnya hanya satu. Itu kalau terjemah itu benar. Kalau salah kita jatuh salah pula. Nah, yang nomor dua, siapa yang paling jelek manusia itu? Walladzina yattakhidun al-qubura masajid. Dan orang yang menjadikan kuburannya itu dibangun di situ masjid. Atau kuburan tempat untuk sholat, dikasih pelenteran, dikasih tempat duduk, dikasih Quran yang lain. Ini jahatnya manusia. Dibanding pencuri-pencuri kelas kakap, itu masih jelek orang yang berbuat syirik. Jelek orang yang merawat kuburan dengan macam-macam. Hadisnya silakan baca kitab Bukhari. Kalau kita ingin lebih jelas maknanya, silakan syarahnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Fathul Bari, atau oleh Ibnu Rajab, dan itu sudah diterjemahkan pula. Nah, baca hadisnya bagaimana caranya. Maka beliau menjelaskan manusia yang paling jelek di permukaan bumi ini orang yang ngerumat kuburan, orang yang memuliakannya, ditempatkannya ini dan itunya. Masjidnya ditinggalkan dia, 5 waktunya ditinggalkan, Jumatnya telat dia, tapi kesananya tidak telat bagaimana. Yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dikerjakan, yang diperintahkan ditinggalkan. Ini keadaan umat. Bagaimana kaum muslimin mau menang melawan orang kafir, melawan orang Yahudi dengan pekerjaan orang Yahudi. Mau menyerang orang Yahudi, pekerjaan dia, pekerjaan orang Yahudi. Mau menyerang orang Nasrani, pekerjaannya sama dengan orang Nasrani. Bahkan juga para pemimpin mengatakan orang Nasrani, orang Yahudi itu belah agama Islam karena agamanya sama-sama samawinya. Na'udzubillah min dzalik. Apa maksud mereka bicara demikian? Kalau bukan karena kursi atau duit. Nah, wa fi sahih, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tadi dua-duanya Bukhari dan juga Muslim, ini adalah Muslim. Inna man kana qablakum, sesungguhnya orang yang sebelum kalian semuanya, wahai umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kanu yattakhizuna al-qubur masajid. Mereka itu menjadikan kuburan di tempat masjid. Gimana? Masjid kan tempat sholat, ya kan, membaca Al-Quran, zikir, berdoa, tempat kita menangis, ya sholat sunnah, sholat wajib. Nah, mereka ini menjadikan haknya masjid ini baca Quran itu di kuburan, zikir di kuburan, ya. Mau punya hajat di kuburan dia, mau sholat juga di kuburan, mau doa supaya doanya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Ini kan mengalihkan masjid ke tempat kuburan. Ya. Ala, apa katanya beliau? Fala tattakhidul qubur masajid. Wahai umatku, kamu jangan jadikan kuburan itu untuk sujud-sujud, untuk baca Al-Quran, untuk zikir. Kita tidak boleh berzikir di kuburan, tidak boleh, karena ada larangan. Sholat di kuburan tidak boleh, kecuali sholat jenazah kita ketinggalan. Berdoa tidak boleh, kecuali kalau kita mendoakan pas kita datang ke ahli kubur, mendoakan kita menghadap, assalamualaikum ya ahli diyar, wahai yaitu penduduk kubur, aku menyampaikan keselamatan untukmu. Tapi kita berdoa mohon kepada Allah menghadap kuburan tidak boleh. Bagaimana berdoa langsung minta ahli kubur? Ya, ini ilmu ini jarang diajarkan di sekolah. Biar dan di sekolahnya kalau diajarkan.
Nah, nilainya nggak dapat 10, 0 atau 3 nanti. Nasib merah. Karena apa? Gurunya seperti itu. Nah, inni anhaakum an dzalik. Maka saya melarang kamu seperti itu. Ada seorang guru, pokoknya kalau kamu paham, pokoknya jawab dia saja. Boleh. Nah, dia mengajari muridnya, membolehkannya dalam rangka ingin nomor 10, ingin nomor 100. Bagaimana membolehkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, apa alasan kita apabila ditanya oleh Allah nantinya, kenapa kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Kenapa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah taala? Bagaimana jawaban kita? Ya. Ini perlu kita pahami. Mendidik harus mendidik yang baik. Jangan mendidik yang jelek. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha. Siapa yang mengajari yang amalan yang jelek, dia mengandung dosa dan menanggung dosa orang yang sifatnya menirunya tanpa dikurangi dosa orang yang meniru. Na'udzubillah min dzalik. Ya, fa inni anhaakum an dzalik, maka aku melarang. Bahkan juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, seandainya Rasulullah SAW tidak takut kuburannya itu dikeramatkan seperti orang-orang yang lain, tentu beliau tidak berpesan untuk dikubur di rumahnya. Ya. Khasyata ayyut takhadaidan. Khawatir apabila kuburannya dijadikan peringatan-peringatan. Tapi alhamdulillah doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tidak satu pun orang yang menghali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau tidak berhati khali, bagaimana menghali yang lain? Coba saya minta jawaban itu. Jawaban dalil bukan jawaban akal. Karena akal bisa diotak-atik, kalau dalil paten. Ya. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi musnadil Imam Ahmad, disebutkan dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa sahih Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya Sunan yaitu Sahih Ibnu Hibban. Apa katanya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zawwaratil quburi. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Subhanallah. Apa kesunya umat ini, Iwan? Allah melaknat. Jadi beliau mengatakan Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Sekarang berapa banyak wanita bawa kembang di anaknya, dibawa dia musa kuburannya, menangis ini. Dipanggil orang mati ini, bagaimana nak saya sembuhkan, dan juga yang lainnya. Dikira itu ibadah murni, pahalanya satu budak. Nah, kalau itu tumpukan dosa. Siapa ya yang mampu melarang mereka ini? Kalau rombongan judi, rombongan penzina, rombongan pencuri banyak menangkap. Rombongan ini siapa yang menangkap ini? Padahal ini dosa yang sangat besar dan bahaya. Ya, kalau kita tidak bicara masalah ini, siapa yang mau bicara? Padahal ini puncaknya dosa yang Allah mengatakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni apabila disekutukan. Pernah beliau berjalan melewati orang wanita, duduk di kuburan menangis, meneteskan air mata, menyesali anak yang telah meninggal dunia. Apa katanya? Ittaqillaha wasbiri. Wanita, kamu takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita dimarahi, kamu pergi. Kamu gak punya urusan seperti saya. Karena tetesan air mata dia melihat siapa yang menasihati itu. Itu karena beliau bersabar. Ini orang tidak mengerti, ya sudah dinasihati pergi. Setelah pergi pulang dinasihati, kamu tahu ya yang menasihati tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rupanya wanita ini menyesal dia. Lalu datang ke rumahnya beliau, tidak menjumpainya. Menjualnya juru kuncinya saja. Jadi juru kunci rumahnya, mana penjaganya atau satpamnya. Ini menunjukkan bahwasanya seandainya wanita ziarah kubur itu dibolehkan oleh beliau, tentunya alhamdulillah umatku wanita ini ziarah kubur. Tapi ingatkan, ittaqillah wasbiri. Karena beliau mengatakan la'anallahu zawwaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita ziarah kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid wasuruja. Dan orang-orang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat sujud, tempat baca Quran, tempat zikir, tempat doa.
wasurja dan juga penerangan-penerangan atau lampu menghiasi tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, nah Rasulullah SAW tajsisil qabri, melarang untuk mengapur. Jika mengapur kena hujan luntur, bagaimana apabila itu di keramik, di marmer, ukir lagi, diberi nama lagi. Mengapurnya itu tidak boleh. Dan mengapur masih dikabur lah. Nah itu tempat ibadah. Orang meninggal dunia sudah selesai. Qata amal. Boleh kita berbuat baik pada orang yang meninggal dunia dengan mendoakan. Dia mendoakan cukup di rumah. Bukan kita harus mencari tempatnya. Baik. Kemudian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya. Istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Sungguh amat sangat marah Allah Ta'ala. Allah marah, Allah murka kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam musnadnya, oleh Ibn Abi Shaybah, demikian juga Ibn Sa'ad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, dan juga dijelaskan oleh As-Samghid dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan disahihkan. Kalau Allah sudah marah, siapa yang bisa menahan marahnya Allah Ta'ala? Istadda, bukan hanya marah, istadda, sungguh amat marah Allah Ta'ala. Ya, kalau kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabinya tempat sujud. Bukankah Allah mengatakan, wa ammal masajida lillah? Kok dia mengatakan, wa ammal masajida lil amwat? Wa ammal masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid tempat sujud itu hanya Allah Ta'ala, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Ya, ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tubi-tubi ini menunjukkan pentingnya kita memahami perkara ini. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna man kana qablakum kana idza mata fihim ar-rajul salihu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, wahai Ummu Salamah, wahai sahabatku, wahai istriku. Orang-orang dahulu apabila ada orang yang saleh, bukan orang yang jahat. Orang yang saleh, orang yang berilmu, yang ahli ibadah. Apabila meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidah. Ya. Mereka membangun di masjid, di kuburannya itu masjid-masjid. Walaupun tidak seperti bangunan ini, tapi di plester dia, di semen, ya, dipakeri, disediakan Quran. Ya, itu namanya membangun masjid. Bukankah Allah mengatakan ardullah, dia mengatakan ardullahi masjidun. Bumi Allah itu adalah masjid. Jadi mereka orang-orang dulu, Ummu Salamah, wahai istriku, wahai sahabatku, dulu apabila ada orang yang soleh, bukan orang yang jahat, ya, orang yang soleh ketika meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun di kuburannya itu untuk sholat, bangunan untuk taklim, bangunan untuk baca Quran, dan bangunan untuk zikir, bangunan untuk berdoa. Wasawwaru fihi tilka suwara, dan mereka menggambar. Jadi gambarnya orang itu difoto, kalau sekarang difoto, kalau dulu itu diukir, dipahat dia, buat patung. Itu sejarahnya orang menggambar, menempelkan gambar di rumahnya atau yang lainnya, sekarang seperti itu. Mengenang jasanya orang yang saleh. Makanya kita tidak mencoba orang gila lalu digambar, ditempelkan di rumahnya atau di kantor saja. Tidak. Justru orang yang dikatakan saleh, pendiri-pendiri ini, pendiri itu, pendiri yayasan, pendiri yaitu organisasi atau pendiri partai, itu kan yang digambar. Itu sama dengan dulu katanya beliau. Ya, baca nih hadisnya. Rujuk dalam hadis Bukhari. Itu ceritanya begitu. Apa katanya beliau? Orang-orangnya apakah baik, dapat pahala? Apa katanya beliau? Ulaika syirarul khalqi, itu manusia paling jelek. Bukan ulaika khairul khalqi. Ulaika syirarul khalqi, mereka itu paling jelek daripada orang mencuri, daripada orang berzina, berjudi yang lainnya. Namanya syirar paling jelek. Di puncaknya kejelekan seperti itu. Tapi orang sekarang itu dianggapnya baik. Karena apa? Tidak mau menuntut ilmu. Hawa nafsunya jadi Tuhan. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah, ini manusia yang paling jelek besok pada hari kiamat di sisi Allah Ta'ala.
Ya. Makanya beliau mengatakan la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang yang memahat, yang mematung gambar-gambar orang bernyawa. Sekarang naudzubillah rumah almarnya patung isi. Egonya patung dia. Digambar dia dirinya ketika menikah dengan istrinya. Gambar buat cucunya, potret itu dan tidak mengerti kalau ini bahayanya orang dahulu. Ya. Coba mengambil dari mana mereka ilmu. Ini adalah hadis. Apa kan hadis? Mau dibuang? Mau diingkari? Mengingkari satu hadis, mengingkari semua hadis. Tidak ada hadis tidak ditolak. Kalau hadis mutawatir diterima, itu gaya bahasanya orang yang ingkar sunnah. Semua hadis para ulama sunnah menerimanya. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis tidak diterima karena tidak masuk akal, bagaimana akal itu menghukumi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mendapatkan wahyu, kamu dapat wahyu siapa? Kalau waswas syaitan benar. Kalau wahyu dari Allah tidak, karena wahyu hanya Allah berikan kepada para utusan. Ya, jadi beliau mengatakan ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Mereka itu paling jeleknya manusia besok pada hari kiamat. Dan hadis yang terakhir ya kawan, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Subhanallah, doanya beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh yaitu Imam Muslim dan juga yang lainnya. Apa kata beliau? Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ini sebagai patung yang disembah. Ini beliau memohon kepada Allah, khawatir kepada umatnya. Jangan kau jadikan kuburanku ini sebagai patung seperti kuburan yang lain yang disembah, yang dipanggil-panggil. Ya. Ini doa beliau. Ada lagi doa yang lain, Allahumma la taj'al qabri 'ida. Wahai Allah, jangan kau jadikan kuburanku ini untuk ulang tahun. Nah, itu kan hari raya, keramen-keramen. Walaupun toh isinya itu hanya jual beli, yaitu main-mainan atau makan atau martabak atau yang lainnya. Tapi beliau mengatakan, Allahumma la taj'al qabri. Dan ya Allah, jangan kau jadikan kuburan itu sebagai haul yang diperingati setiap tahun. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doanya ini. Bagaimana keterangan Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Fahadha khalu man sajada fi masjid ala qabrin. Fakaifa khalu man sajada lil qabri nafsihi. Inilah keadaan orang-orang yang dilaknat karena mereka itu sujud kepada kuburan, maka bagaimana orang itu sujud kepada kuburannya sendiri. Jika kuburan Rasulullah SAW tidak boleh, maka bagaimana dengan kuburannya yang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini namanya yaitu syirik di dalam perbuatan. Insyaallah kita akan lanjutkan waktu yang lain. Tapi industri ini apabila Allah mengizinkan hari Ahad mau umrah dari hari Kamisnya libur dulu, insyaallah mudah-mudahan bisa selamat datang kembali dan kita insyaallah melanjutkan lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.